kafaru innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun azim. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan indikasi kemuliaannya itu mencintai kalamnya. Salah satu upaya mencintai kalamnya itu adalah membaca, memahami, kemudian mengamalkan apa yang dibaca, dipahami itu. Sebelum kita masuk pada konten ayat 6 dan 7, kita akan coba masuk dulu pada kajian munasabah. Munasabah ini bagian dari kajian ulumul Quran. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini posisi masih di perjalanan menuju rumah Umi ya, Pelabuhan Ratu. Ini masih setengah perjalanan. Saya coba mampir dulu di SPBU yang agak jauh dari jalan, sekitar 50 meter lebih ya, tapi tetap suara bisingnya masih terdengar. Ya agak lumayan ada daripada SPBU yang dekat jalan banget. Ini udah agak lumayan nyingcet ini. Jadi saya mohon maaf kalau tidak terlalu kondusif ya. Oke, dalam konsep munasabah itu ada penegasan bahwa seluruh ayat-ayat Al-Quran, termasuk ayat-ayat Al-Quran yang ada di surat tertentu, itu memiliki keterkaitan satu sama lain, baik keterkaitan ayat maupun keterkaitan rumpun ayat. Ya, oke. Silakan lihat di atas ayat 6 dan 7 itu ada munasabah. Gitu ya. Di situ ada munasabah. Lama dzakara ta'ala sifatil mu'minina fil ayatus sabiqah aqabaha bi dzikri sifatil kafirin. Dzikri sifatil kafirin. Dan ini terlalu gede ini tulisannya. Oke. Liyuzhirul fariqal wadhiha baina sinfaini ala tariqatil Qur'anil Karimi fil muqaranati bainal abrari wal fujar wa tamyiz baina ahli sa'adati wa ahli syaqawa wa bididdiha tatamayyazul asya. Jadi ayat 6-7 ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menginformasikan tentang karakter orang-orang mukmin. Dalam rentang ayat-ayat di awal surat Al-Baqarah ini, kita akan menemukan beberapa karakter manusia. 1-5 itu karakter orang-orang mukminin, ya kan? Kemudian dilanjutkan dengan karakter orang-orang kafirin. Nanti pada ayat-ayat berikutnya dilanjutkan karakter orang-orang munafikin. Nah, ini sekaligus menjawab tuduhan orang-orang barat bahwa Al-Quran itu tidak sistematis. Nah, kita buktikan dengan konsep munasabah itu bahwa Al-Quran itu sistematis. Ayat-ayatnya itu memiliki sub-sub tema yang bermuara pada tema pokoknya. Jadi surat yang panjang di dalam Al-Quran, misalnya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan seterusnya. Surat-surat panjang itu, kalau kita lihat salah satu dari
pemikiran Mustafa Muslim misalnya, kita akan menemukan gagasan bahwa setiap surat panjang itu memiliki tema pokok yang disupport oleh sub-sub tema. Nah, ini sub-sub tema ini kita akan temukan di Sofatut Tafasir misalnya ketika membicarakan karakter-karakter manusia, kan, yang dikonkretkan dalam bentuk rumpun ayat. Rumpun ayatnya itu bisa 2, bisa lebih dari 2, bisa 1 sampai 5, bisa 10 ayat malah. Itu tergantung dari relasi maknanya. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan setelah kita mengetahui aspek korelasinya. Jadi setelah Allah membicarakan sifat orang-orang mukminin bil ayatis sabiqah di ayat-ayat sebelumnya, aqabaha bi dzikri sifatil kafirin, kemudian Allah melanjutkan menyebut sifat-sifat orang-orang kafirin liyuzhirul fariqal wadhiha baina sinfain, untuk menegaskan adanya perbedaan antara dua kelompok itu, yang nanti ditambah dengan satu kelompok lagi, kelompok yang baina-baina, dia disebut kafir tidak, disebut mukmin tidak, yang kemudian disebut dengan nifak atau munafik. Oke. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Kita lihat di tafsirnya. Innal ladzina kafaru ay innal ladzina jahadu bi ayatillahi wa kadzabu risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sawa'un 'alaihim. Di sini ada kosakata kafaru. Kosakata kafaru ini adalah kosakata yang memiliki pengulang banyak. Kata kafir atau yang akar katanya kafaro dimustaq dari kata kafir. Kalau kita lihat Mu'jam Fahras li misalnya atau Fathur Rahman, kita akan menemukan setidaknya ada sekitar 509 kali kata roh dan derivasinya disebutkan di dalam Al-Quran. Saya ulangi, ada sekitar 509 kali kata kafaro dan derivasinya disebutkan Al-Quran. Bisa kafaro, bisa kafaru, bisa kufar, bisa kafirina, kan? Itu disebut sebanyak 509 kali. Dan ini kalau kita komparasi, ini mirip dengan jumlah ayat yang membicarakan sains. Di dalam Al-Quran itu ada sekitar 500 ayat, bahkan ada ayat lebih banyak dari ayat-ayat yang membicarakan tentang fikih, tentang hukum ya. Para ulama salaf menyebut ayat-ayat tentang hukum itu hanya sekitar 150 dan paling banyak itu jumlahnya 500 maksimal. Oke. Nah, kita sebelum masuk ke As-Sabuni ya, kita coba lihat dulu di dalam beberapa kitab Mu'jam ya, termasuk kitab yang ditulis oleh Ar-Raghib Al-Isfahani, Al-Mufrad Al Quran, dan temukan di Islahul Wujuh wa Nadhair, ada Maghani, atau kita akan temukan di kitab Lisanul Arab. Seterusnya, perspektif Al-Quran
kata kufur itu atau kata kafaro, kafir, kufar itu tidak selalu sebagai kosakata yang diversuskan dengan kata iman. Kata kafir atau kata kufur di dalam Al-Quran yang jumlahnya 500 lebih itu, yang pengulangannya 500 lebih itu tidak selalu sebagai kosakata yang maknanya khusus iman atau sebaliknya dari iman, tidak selalu. Nah, kalau kita lihat misalnya di kitab-kitab yang Bapak sebutkan tadi, misalnya di Ar-Isfahani, Al-Mufradat fi Gharibil Quran, atau Islahul Wujuh wa Nazairnya Syekh Adam Maghani, kita akan menemukan setidaknya ada 6 kufur pada versusnya atau pada kontrasnya gitu ya. Yang pertama, kufur itu diddul iman. Kufur itu lawan dari iman. Oke. Nah, kita akan lihat ayat nomor 6 di surat Al-Baqarah ini masuk pada kategori yang mana. Kemudian ada kufur itu lawan dari takwa. Ya. Lawan dari takwa, kemudian ada kufur itu lawan dari syukur yang ayatnya sangat populer ya. La in syakartum la azinanakum wa la in kafartum. Nah, itu kufur ya. Jadi kufur lawan dari syukur, kemudian ada kufur lawan dari ihsan. Jadi orang yang berbuat baik dilawankan dengan orang yang tidak berbuat baik, yang itu disebut kufur. Oke. Kemudian ada kufur dilawankan dengan al-amalus shalih. Jadi orang yang beramal shalih jika dilawankan itu lawannya adalah kufur. Jadi al-amalu as-sayyi'at atau al-amalu al-qabihat. Lawannya itu ya. Oke. Kemudian ada lagi kufur yang bisa dilawankan dengan at-tahakum. Mengambil aturan sesuai dengan Al-Quran. Jika mengambil Al-Quran tidak sesuai dengan Al-Quran, maka disebut kufur. Itu versus-versusnya ya. Jadi tidak benar misalnya kalau ada orang yang mengatakan bahwa kafir itu kemudian diterjemahkan menjadi non-muslim. Nah, itu akan terjadi bias dan reduksi besar-besaran karena tidak selalu kafir itu berkonotasi orang yang di luar Islam atau orang yang tidak beriman. Nah, orang yang tidak beriman kemudian disebut kufur atau kafir itu hanya salah satu dari 6 kemungkinan kata kafir. Jadi kafir tidak beriman, kafir itu tidak bertakwa, kafir itu berarti tidak bersyukur, kafir itu berarti tidak baik, kafir itu berarti tidak beramal salih, kafir itu berarti tidak berhukum pada hukum Allah. Itu istilah kafir. Jadi mungkin karena ketidakfahaman sebagian orang tentang term kufur di dalam Al-Quran sehingga kemudian dikerucutkan atau direduksi bahwa kafir itu hanya pada persoalan akidah. Jadi orang kafir itu kemudian diterjemahkan menjadi orang non-muslim, gitu ya. Orang kafir itu diterjemahkan menjadi orang non-muslim, padahal tidak selalu begitu. Orang yang tidak bersyukur pada nikmat juga disebut kafir. Kafir itu orangnya, kemudian kufur itu pekerjaannya. Jadi kufur nikmat itu kalau pelakunya disebut kafir nikmat, orang yang ingkar terhadap nikmat. Seperti itu ya. Jadi kita harus hati-hati ini ketika masuk pada terma-terma yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini perlu kajian yang lebih serius pada kajian semantik. Oke, kita lihat penafsiran Muhammad Ali As-Sabuni tentang kafir itu.
Nah, Muhammad Ali As-Sabuni di sini menyebutkan, nah berarti juga setelah kita melihat penafsiran As-Sabuni ini, berarti ayat di surat Al-Baqarah, ayat 6 di surat Al-Baqarah itu memiliki tendensi makna pada kafir, pada kafir di bidang akidah. Sebentar saya nyalain rokok dulu. Oke. Sebagaimana kita lihat di penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Muhammad Ali As-Sabuni. Innal ladzina jahadu bi ayatillahi, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, wa kadzdzabu bi ayatillah wa kadzdzabu risalata Muhammadin, dan mendustakan atau tidak menganggap benar risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawaun alaihi, sama saja. Dalam bahasa Jawanya bodoh, sama saja. Sama saja apa ini? A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka wahai Muhammad, am lam tunzirhum, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka. Itu yang di sini tafsirannya bisa kawan-kawan lihat. Sawaun ahdzartahum ya Muhammad min adabillahi wa khawaftahum minhu am lam tuhdhirhum la yu'minun. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, beri warning kepada mereka tentang sanksi Allah, wa khawaftahum minhu, dan menakuti mereka, menginformasikan agar mereka takut terhadap azab Allah itu, amlam tuhdhirhum, atau engkau tidak memberi peringatan pun, la yu'minun, tetap mereka pada posisi tidak beriman. Ai la yusaddiquna bima ji'tahum bihi wala tatma'u fi imanihim wala tadhhab nafsaka alaihim hasara. Oke. Nah, ini dalam bahasa Indonesianya ini yang disebut dengan titik nadir. Titik nadir itu adalah satu titik di mana itu sudah klimaks ya. Jadi diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tetap orang yang semacam itu tidak akan percaya atau tidak akan beriman. Nah, kemudian ada ayat setelahnya ini yang menarik ini. Ini ayat ini kemudian menjadi perdebatan teologis ya. Perdebatan teologis. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Awas, ada kawan-kawan harus hati-hati nih mengajari anak-anak, mengajari adik kita untuk membaca Al-Quran, karena tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran itu salah satunya untuk membantu makna. Jadi wakaf di dalam Al-Quran itu untuk membantu pemaknaan
terhadap potongan ayatnya. Jadi cara bacanya itu, kalau kawan-kawan mau mengajarkan ini kepada adik-adik kita, itu bacaannya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu komanya di situ. Ya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Itu intonasinya begitu. Walahum adzabun azim. Ini kalau kita menggunakan jeda ya. Jeda, ada 3 jeda ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim jeda, wa ala absarihim ghishawatun jeda, walahum adzabun azim jeda juga. Kekeliruan menyimpan jeda itu, maka akan keliru pada penangkapan maknanya. Ini sudah saya sering kasih contoh ya. Sering saya kasih contoh di kelas itu, kawan-kawan itu, pada konteks kepentingan wakaf di dalam Al-Quran itu. Misalnya, budi makan, budi makan jeda, kucing di dapur. Budi makan, kucing di dapur. Tapi kalau jedanya keliru atau penempatan intonasinya keliru, maka maknanya menjadi keliru juga. Beda dengan yang tadi, misalnya budi makan, kucing di dapur. Tapi kalau budi makan kucing di dapur, nah, itu kan menjadi beda, kan? Budi makan kucing di dapur. Nah, kalau yang tadi itu kucingnya di dapur, si Budi lagi makan. Budi makan, kucing sedang di dapur gitu ya. Itu harus hati-hati. Makanya, nah yang dikhotama oleh Allah itu, yang dikunci oleh Allah itu apa? Yang dikunci oleh Allah itu adalah qulub dan sama. Qulub dan sama. Jadi khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi Allah mengunci hati dan mengunci pendengaran. Nah, absornya jangan dibawa ke situ. Misalnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Misalnya, sampai di situ. Nah, itu gisyawatunnya nggak ke bawah. Gisyawatunnya jadi nggak ke bawah. Padahal itu satu paket. Jadi wa ala absarihim gisyawatun, itu satu paket. Wa ala absarihim gisyawatun, satu paket. Yang tadi satu paket juga. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ada satu paket lagi yang terakhir, walahum adzabun azim. Nah, itu cara pembacaannya begitu. Cara pembacaannya, makanya kalau kita membaca, itu bagi kawan-kawan yang lupa ya. Kalau tidak tahu tidak mungkin, karena IAT itu pasti lebih tahu dari jurusan-jurusan lain. Kalau kita lupa ya kita harus perhatikan ketika membaca itu tanda wakaf. Oke, kita lanjut. Khatamallahu ala qulubihim ay taba'a ala qulubihim fala yadkhulu fiha nur. Jadi Allah mengunci, menstem hati-hati mereka sehingga cahaya tidak bisa masuk ke dalamnya. Wala yusyraku fiha iman, dan iman tidak akan bisa dimasukkan ke dalam hati itu. Wala yusyriku fiha imanu, iman tidak bisa masuk. Oke. Mana ini loncat?
Khatamallahu ala qulubihim taba ala qulubihim fala yadkhulu fiha iman, fala yadkhulu fiha nur, wala yushraqu fiha iman. Qala al-mufassirun al-khatmu at-taghtiyah. Yang dimaksud dengan al-khatmu itu, kuncian itu maksudnya adalah at-taghtiyah. Taghtiyah itu menutup ya. Ini sama dengan kata kafaro. Kafaro itu artinya satara. Ya. Kafaro itu artinya satara. Jadi orang yang kufur itu artinya orang yang menutup. Jadi satara al-iman, orang yang menutup keimanan. Ya. Jadi sebetulnya istilah kafir di dalam Al-Quran itu adalah istilah yang sangat halus sesungguhnya. Sangat halus dan sepertinya ini terma-terma yang kosakatanya dipilih oleh Allah Rabbul Alamin yang sangat, yang maha tahu kosakata mana yang pas untuk disajikan di dalam Al-Quran. Oke, nah ini poinnya ini, pesan yang harus kita cermati ini. Wadhalika annal quluba idza kathurat 'alaiha dhunubu tomisat nurul basirati fiha. Nah ini pesannya. Jadi kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, annal quluba, sesungguhnya hati, ya kan, idza kathurat 'alaiha dzunub, jika dosanya numpuk, dosa di dalam hatinya itu numpuk, tomisat nurul basirati fiha, maka cahaya hati, cahaya kalbu, cahaya kalbunya itu terhalang sehingga dia tidak bisa masuk, tertutup. Jadi cahaya hatinya itu tertutup sehingga hatinya itu tidak mau menerima kebenaran. Oke. Nah, dalam konteks ini agaknya Muhammad Ali As-Sabuni ini memasukkan orang-orang yang fasik dalam kategori ini. Orang-orang yang fasik dalam kategori ini ketika dosanya sudah terlalu menumpuk. Kan? Nah, karena terlalu menumpuk, maka tidak ada celah sedikit pun cahaya hatinya untuk masuk. Cahaya kebenarannya itu untuk bisa masuk ke dalam hatinya. Nah, kalau sudah tidak bisa masuk ke dalam hatinya, maka dapat dipastikan itu akan berhenti pada titik nadir itu. Akan berhenti pada titik nadir. Oke, kita lanjutkan dulu. Fala yakunu lil imani ilaiha maslak. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, maka tidak ada celah untuk dimasuki keimanan. Wala lil kufrin anha makhlas, dan kekufuran yang ada di dalam hatinya tidak bisa keluar, tidak bisa melepaskan diri dari hatinya itu, karena hatinya udah tertutup oleh dosa-dosa yang sangat menumpuk sehingga kekafiran di dalam hatinya menjadi betah. Gitu. Ini kemudian disebutkan oleh Muhammad Ali As-Sabuni ayat lainnya, taba Allahu 'alaiha bi kufrihim. Ayat yang menjadi taukid atau nadirnya. Oke, kita lanjut. Wa 'ala sam'ihim wa 'ala sam'ihim. Jadi ini kelanjutan dari khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Oke. Jadi yang dikunci apa itu? Yang dikunci itu pertama hati, yang kedua pendengaran. Oke. Hati dan pendengaran. Wa 'ala absarihim ghishawatun. Kalau kita lihat penafsirannya ini,
Ai wa ala asma'ihim. Nah lo. Oke. Ya, ya, nggak apa-apa lah. Ini penafsirannya coba Anda lihat. Ai wa ala asma'ihim. Saya kira sampai di situlah, mending koma di situ ya supaya aman ya. Supaya aman. Jadi yang khatamallahu itu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ini paket baru nih. Wa ala absarihim qita'un gitu ya, supaya enak ya. Kita sesuaikan dengan waqaf yang tadi ada di teks ya. Jadi wa ala absarihim qita'un. Dan ada penghalang, penutup tirai pada mata-mata mereka sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Fala yubsiruna huda. Sehingga mereka tidak bisa melihat petunjuk. Wala yasma'una wala yafqahuna wala ya'qilun. Tidak bisa mendengar, tidak bisa paham dan tidak bisa mengakal. Logikanya berhenti, pemahamannya berhenti, pendengarannya tidak berfungsi. Oke, kita ikut saja apa yang ditafsirkan oleh Muhammad Ali As-Sabuni ya. Ikut saja. Jadi Muhammad Ali As-Sabuni ini menggandengkan kata sam'ihim dengan absorihim sebagai dua fungsi. Ya, dua fungsi, yakni fungsi pendengaran dan penglihatan itu nggak ada masalah. Tapi kalau di tafsir yang lain, dan ini juga kita harus kritis terhadap penafsiran tertentu ya, termasuk terhadap penafsiran Muhammad Ali As-Sabuni ini, karena kata asma ini, kata sam'ihim ini satu paket dengan qulub. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Oke. Nah, kalau tidak satu paket, maka redaksinya jadi berubah. Misalnya khatamallahu ala qulubihim. Di situ ada wakaf sona itu wakaf yang disambung lebih bagus. Disambung lebih bagus supaya maknanya menjadi utuh. Tapi tetap satu paket gitu ya. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim satu paket, wala absarihim ghishawatun satu paket, walahum adzabun azim satu paket. Jadi ada tiga paket, tiga jumlah di situ yang ketiga-tiganya saling berhubungan tetapi tidak bisa dicampur adukan gitu ya. Oke, kita lanjut. Menurut Ali As-Sabuni, li'anna asma'ahum wa absaruhum ka'anaha mughattatun. Karena pendengaran mereka, penglihatan mereka seolah-olah ditutup bihujbin kathifatin, dengan penutup yang sangat tebal. Lidzalika yarawnal haqqa fala yattabi'unahu. Mereka melihat kebenaran tapi mereka tidak mau mengikuti. Wa'unahu fala ya'unahu. Mendengar tapi mereka tidak mau menjadikan pendengarannya itu sebagai alat bantu untuk menangkap kebenaran itu ya. Menggunakan informasi apa yang dia dengar itu, tidak mau menggunakannya. Oke. Qala Abu Hayyan syabbaha ta'ala qulubahum litabiha anil haqqi. Menurut Abu Hayyan ini tentunya kawan-kawan bisa lihat di tafsir Al-Bahrul Muhit ya. Jadi Allah menyerupakan ya kan, ini
pasti masuk pada kajian ilmu balaghah bab tasbih ya. Lita'biha anil haqqi. Karena keengganan mereka untuk menerima kebenaran. Wa asma'ahum, syabbaha masih tetap ke syabbaha ya, rujuknya. Jadi syabbaha qulubahum, syabbaha asma'ahum li idrabiha an sima'il falah wa absarahum lintina'iha an talamuhin nur. Ini cakap ini penafsiran. Oke, jadi yang diserupakan ini ada 3. Pertama kulub, hati karena kekerasannya, kemudian pendengaran karena tidak atau abai terhadap ajakan orang-orang yang mengajak pada kebahagiaan atau keberuntungan. Kemudian menyerupakan absor, syabaha absor lintina iha antara muhinuril hidayah, karena mereka menolak ya kan, terhadap cahaya hidayah. Jadi ada 3 ya. Oke. Terakhir kita lihat walahum adzabun azim. Walahum adzabun azim. Bisa babi kufayatin. Oke. Jadi sanksi yang Allah berikan itu ya, yang diberikan nanti di akhirat, walahum fil akhirati adzabun syadidun, dan bagi mereka adalah sanksi yang sangat dahsyat ya, layan qati, yang tidak terputus atau terus menerus. Kenapa? Bisa babi kufrih, karena kekufuran mereka, wa ijramihi, dosa-dosa mereka, wa takdzibihi, pendustaan mereka di ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah. Oke. Nah, saya kira itu poin penting dari apa yang tersurat di ayat 6 sampai 7. Oke. Sekarang kita masuk pada perdebatan akademisnya. Perdebatan akademis ini di luar konteks yang disebutkan oleh Muhammad Ali As-Sobuni, tetapi kita harus coba urai ini karena ada misalnya ada pertanyaan dari sebagian orang yang menyoal tentang kalau Allah sudah mengunci pada kosakata khotama itu, kalau Allah sudah mengunci hati mereka, maka tidak ada peluang, sedikit pun, tidak ada peluang sedikit pun bagi orang yang hatinya sudah dikunci itu untuk menerima keimanan. Sehingga misalnya pada hari akhirat nanti itu ada orang yang menyoal, ya, kenapa Anda menjadi kafir atau kenapa Anda tidak mau beriman? Ya, mungkin ada yang menjawab, ya karena hati kami sudah dikunci, gitu ya. Nah ini awas, ini hati-hati kawan-kawan, jangan sampai keliru memaknai ayat ini. Jadi Allah mengunci hati manusia yang tidak mau beriman itu
itu tidak dalam konteks mengunci sejak awal. Tidak dalam konteks mengunci sejak awal. Kalau kita lihat redaksi dari ayat ini, kita menemukan dan juga di ayat-ayat lain selain di ayat 6 surat Al-Baqarah ini. Itu sanksi sesungguhnya. Berupa sanksi atas berulangnya ajakan informasi jadi berulangnya informasi, berulangnya ajakan kepada mereka, tapi mereka tetap menolak. Nah ini yang kemudian kita lakukan sinkronisasi di ayat ini. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi sama sajalah gitu ya. Bagi orang-orang yang kafir dalam aspek kekafiran akidah itu, mau engkau beri peringatan atau tidak diberi peringatan, tidak memberi peringatan kepada mereka, sama saja. Nah, karena sama saja, ya kan? Ini redaksi ini mengisyaratkan kepada kita bahwa terjadi pengulangan ajakan dari Nabi Muhammad khususnya, dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya, ya kan? Nah, karena terjadi pengulangan kemudian mereka tetap tidak mau menurut, ya kemudian ada redaksi itu, a'anzartahum amlam tunzirhum. Ya sudahlah sekarang mah gitu ya. Muhammad Rasulullah, engkau beri peringatan mereka atau kagak? Ya sama saja lah, tetap tidak mau beriman. Kan udah berulang kali engkau kasih peringatan kepada mereka. Nah itu maksudnya begitu ya. Nah dalil golernya atau analogi yang sederhananya beginilah. Dan ini pernah saya lakukan analogi ini di beberapa kelas di mata kuliah metodologi tafsir ya. Misalnya ada seorang anak, ya. Anak ini bandel, ya kan? Suatu malam setelah maghrib itu minta izin sama orang tuanya untuk keluar rumah, gitu ya. Kata orang tuanya ya bolehlah, silakan keluar rumah, tapi pulangnya jangan terlalu malam. Oke, pulangnya jangan terlalu malam, ya maksimal jam 10 lah. Nah ternyata si anak itu pulangnya jam 12. Jam 12 malam. Ya ibunya bangun karena pintunya diketok, ya kan. Diketok-ketok, kemudian pintunya dibuka. Setelah dibuka masuk, dikasih pesan sama ibunya, kalau nanti ya pergi malam itu pulangnya jangan malam-malam ya. Gitu ya. Nah, kemudian malam berikutnya minta izin lagi sama ibunya. Kata ibunya, saya izinkan tapi jangan terlalu malam. Kalau malam sebelumnya dia pulang jam 12, nah malam berikutnya dia pulang jam 1. Pintu tetap dibuka sama ibunya sambil ngedumel si ibunya. Ya kan? Ya dalam bahasa Betawinya, gue bilang juga apa, jangan terlalu malam pulangnya. Gitu ya kan? Malam ketiga minta izin lagi sama ibunya. Bu, minta izin mau keluar rumah. Ya kan? Iya boleh, tapi jangan malam-malam pulangnya. Jangan kayak malam kemarin.
ya kan? Ibu kan ngantuk, ya kan? Lagi tidur-tidur enak, ya kan? Dibangunin, buka pintu. Oke. Malam ketiga, dia pulang jam 2 malam. Nah ini jam 2 malam, kemudian ibunya itu membuka gorden, ya kan? Membuka gorden, kacanya terbuka, terlihat anaknya di luar rumah. Kemudian si ibunya bilang, jangan pulang sekalian. Jangan pulang sekalian itu deskripsi dari pernyataan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Diulang-ulang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan kepada mereka, diberi petunjuk, diberi arahan, diberi nasihat, ya kan? Diulang-ulang. Nah, karena diulang-ulang tetap tidak mau menuruti, akhirnya Allah mengatakan, yo wes, ya kan? Aku kunci hati-hati kalian. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, bukan hanya itu, wa ala absarihim ghishawatun. Matanya pun, pandangannya pun ditutup. Bukan hanya itu, nanti akan memperoleh sanksi dengan sanksi yang sangat dahsyat, besar. Dalam bahasa Sundanya rongkah, adabun azim. Saya kira seperti itu dulu kajian sore di hari Jumat ini. Mudah-mudahan walaupun sebentar ada manfaatnya, ada faidahnya, minimal kita memahami maksimalnya, dan memang niscayanya harus seperti itu, mengamami walakum bidzikri ayatil Qur'ani wa tafsirihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan, apa ada sesi pertanyaan terlebih dahulu? Untuk sekarang tidak deh, ya. Untuk sekarang tidak, karena saya masih di tengah perjalanan ini menuju Pelabuhan Ratu. Khawatir maghrib di jalan nggak enak, saya mau iftar bersama bersama keluarga, sama Umi di rumah. Ya, itu Iya. istri sama anak. Kalau saya enggak. Saya besok saja, Yaumul Arafah. Oke, gitu ya. Sekali lagi saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir. La syukra 'alal wajib. La syukra 'alal wajib. Alhamdulillah. Fadhal nastari. Ya. Untuk pada peserta Zoom, mohon untuk tidak ini dulu ya, tidak keluar dari roomnya, karena ada beberapa poin penting yang akan disampaikan, dan mohon izin juga Pak Kalab, Pak Dr. Soleh, di sini kami akan sedikit sosialisasi terkait ini Pak Ustadz. Mohon doanya juga. Sekarang kita sedang merintis untuk pembentukan ikatan keluarga alumni Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Wih, mantap itu, mantap itu, mantap. Ya, Cakep banget. Ini juga dari PH atau IAT mulainya? Ini sedang dirancang, ada ART-nya, jadi mohon masukannya juga dari Pak Kalab. Dari tafsir Ruan Abdurrahman, Dadah, itu tafsir hadis itu. Kemudian generasi berikutnya, saya tidak punya teman lagi, kecuali di Saintek itu Den namanya. Dari Saintek itu ada jurusan IAT. Kalau sebarannya banyak yang di Jakarta, di Bengkulu, di mana-mana itu lulusan tafsiran gitu. Ya silakan dibuat ADART-nya. Nanti apakah startnya itu dari mulai pembentukan jurusan baru
setelah menceraikan jurusan hadis atau dari tafsir hadis ya. Itu. Silakan aja lah. Oke, silakan. Saya setuju tuh. Setuju. Alhamdulillah ada restu dari ini ya, dari Kiai, Masya Allah. Jadi begini kawan-kawan semua, dalam hal ini ya. boleh siap Ya. Yang ada. Ya. Oke, sebelumnya mohon izin ya kepada semuanya, saya akan sedikit sosialisasi untuk pembentukan ikatan alumni ilmu Al-Quran dan tafsir. Apakah nanti itu dari tafsir hadis atau dari mananya gitu ya, terkait pembatasan ininya mungkin ya, karena kita juga sedang merancang. Jadi infonya begini kawan-kawan semua, alhamdulillah di tanggal 30 Juni lalu di hari Kamis itu kita mengadakan pertemuan HMJ IAT seluruh kabinet, khususnya yang telah cerai dari tafsir hadisnya sebetulnya. Ya, dalam artian berarti kan dari angkatan 2015 sampai 2021 kalau angkatan sekarang terakhirnya ya. Menuju 2022 juga angkatannya. Nah, tapi untuk kabinet yang kemarin hadir itu ada sekitar 5 kabinet. Dimulai dari kabinetnya Tum Yuga, Tum Apip, Tum Reza, terus Tum Febri, dan juga Tum Zia ya. Jadi 5 kabinet itu kita kumpul BPH-nya dan akhirnya menghasilkan panitia 7 yang terdiri dari tiap angkatannya ada perwakilannya. Dan mohon maaf mungkin angkatan 2021 belum sempat terkemot gitu ya, karena ini dari hasil kumpulannya menyepakati bahwa panitia 7 itu diambil dari pertemuan yang kemarin memang semuanya hadir di situ gitu. Jadi untuk angkatan 2021 ya mohon bantuannya juga, mohon kerjasamanya dalam hal pembentukan IKA atau Ikatan Keluarga Alumni Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, di sini saya share ya posternya, calling all alumni and students of Quranic Tafsir UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Nah, ini survei pembentukan Ikatan Alumni Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, nanti boleh diisi oleh kawan-kawan semua. Linknya saya akan sebar di kolom chat. Berikut juga nanti mohon bantuannya ke tiap angkatan agar disebar gitu. Jadi saya harap yang di sini bisa mengisinya, karena ini untuk kebaikan kita semua, demi keberlangsungannya pembentukan IKA alumni atau Ikatan Alumni Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Gunung Jati Bandung, begitu ya. Nah, boleh diisi sekarang, simple sebetulnya datanya, hanya berupa minta sarannya terkait penamaan IK-nya dan juga terkait tentang tentang masukan-masukan untuk ikatan alumni ini. Nah, sebelum saya tutup, barangkali dari sosialisasi ini ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu atau pertanyaan untuk kajian tadi juga tidak menjadi masalah, supaya nanti bisa disampaikan juga oleh saya ke Pak Dr. Solihuddin. Bagaimana kawan-kawan semua? Cukup? Oke, kalau cukup saya akan tutup terlebih dahulu. Mari kita sama-sama tutup. Mudah-mudahan dari kajian yang tadi kita dengar bersama, simak bersama, membuahkan pemahaman yang utuh dan juga pengamalan yang sempurna. Mudah-mudahan kita dimudahkan, dilancarkan dalam setiap segala urusan dalam kehidupan kita. Akhirul kalam.
Mari kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tum Yuga. Halo, assalamualaikum. Gimana Ketua Reza?